Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haji Putri Efdila. Saya dari kelas K34C Manajemen C Sore. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Keuangan mengenai keuangan syariah. Pasti teman-teman pernah atau belum mendengar apa sih keuangan syariah itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keuangan syariah. Keuangan syariah itu adalah suatu sistem yang menerapkan prinsip dan landasan Islam dan hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku pada para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkannya. Artinya, keuangan syariah itu merupakan ekonomi yang berlandaskan atau berpedoman pada Islam. Nah, seiring berkembangnya zaman, keuangan syariah banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Seperti yang kita tahu, bank-bank konvensional menerapkan bunga atau bunga bank di perusahaannya. Namun di bank-bank tersebut sudah menerapkan sistem keuangan syariah. Contohnya saja di Bank Muamalat, BRI Syariah, dan Sumber Syariah. Baik, langsung saja ke pertanyaan dosen saya. Menurut Anda, mengapa negara Inggris lebih maju keuangan syariahnya dibanding dengan negara Indonesia? Nah, perkembangan pesat bank syariah mulai terasa pada tahun 2004. The Islamic Bank of Britain atau IBB resmi berdiri dan menjadi bank syariah pertama di Eropa yang diikuti dengan prestasi gemilang perbankan syariah di negeri tersebut. Meskipun baru terbentuk, nyatanya perbankan syariah bisa bersaing dengan bank konvensional lainnya dalam menawarkan produk-produk berkualitas kepada masyarakatnya. Bahkan perkembangan perbankan syariah ini lebih jauh maju dibandingkan negara-negara di Asia. Sehingga perkembangan syariah di Inggris lebih dikenal dengan istilah investor banking, dan banyak produk perbankan syariah di Inggris juga menawarkan produk investasi yang penggunaan dananya sesuai hukum Islam. Kemajuan tersebut terlihat dari tingginya aset bank syariah di Inggris yang sudah mencapai 18 miliar US dollar, dan juga perbankan syariah di Inggris dijadikan sebagai tempat berinvestasi oleh kalangan umat Islam dari negara teluk yang kaya raya dengan prinsip syariahnya. Nah, yang kita tahu London itu merupakan negara maju. Dan yang kita tahu London itu merupakan pusat ekonomi di berbagai dunia. Salah satu pusat bisnis dan keuangan terbesar di dunia, tak kurang dari 100 perusahaan besar dari 500 perusahaan besar di Eropa berlokasi di Inggris. Melalui ibu kotanya London, Inggris merupakan tanah yang subur bagi perkembangan industri syariah. Ditandai dengan penobatan Inggris sebagai negara yang memiliki bank terbanyak bagi umat muslim dibanding negara barat lainnya. Nah, di sini kita tahu mengapa keuangan syariahnya lebih maju. Menurut saya karena Inggris itu merupakan pusat ekonomi dari berbagai dunia. Yang kedua, bagaimana prospek keuangan syariah setelah COVID-19? Dalam iklim COVID-19 saat ini, sektor perbankan syariah mengalami penurunan margin bersama dengan pertumbuhan pembiayaan yang melambat diiringi peningkatan aset yang bermasalah, yang ujungnya menurunkan profitabilitas atau keuntungan. Di sisi lain, likuiditas bank syariah yang tertekan akan membuat mereka akan terselok-selok dalam meluncurkan pembiayaan atau memenuhi kewajiban jangka pendek para nasabahnya. Lalu, apa sih prospeknya? Menurut apa yang saya baca, ada 5 peran dimensi yang akan diterapkan pada saat
pasca pandemi COVID-19 nanti. Pertama, evolusi peranata sosial merupakan hal yang akan berdampak pada cara pandang hidup dan pergeseran preferensi sosial di mana interaksi ekonomi dan keuangan menjadi bagian darinya. Yang kedua, perubahan metode berbisnis diiringi dengan peluasnya digitalisasi. Yang ketiga, kemunculan jenis-jenis aset baru. Realitas akan era digital baru akan mengubah pengertian aset. Konsekuensinya, lanskap dan building block kontrak keuangan syariah akan menemukan keseimbangan yang baru. Karakterisasi DNA aset akan menjadi penting untuk menentukan parameter syariah sebuah transaksi keuangan syariah. Dan yang keempat, prospek lahirnya mata uang global baru. Momentum kelahiran mata uang global baru yang mengancam eksistensi fiat money tidak bisa dinegasikan. Kombinasi cryptocurrency dan teknologi blockchain akan kian menemukannya momentumnya. Dan yang kelima, pergeseran tren dari globalisasi menjadi regionalisasi. Semoga pertanyaan yang saya jawab dapat bermanfaat bagi pengetahuan kita semua dan dapat menuntaskan tugas dari dosen saya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.